Si Ucup ini mau balik ke rumahnya, terdengarlah suatu suara gitu. Jangan pergi gitu. Kalau kamu mau kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Denger John. Nah, jadi di dongeng malam kali ini gua akan nyeritain yang berjudul uang balik atau uang goib ya, bisa dibilang begitulah. Nah, buat kalian yang penasaran sama videonya, kalian wajib tonton dan sampai selesai, dan kalian jangan skip ya videonya, biar kalian gak salah paham nantinya. Baik, sebelum dilanjut ke videonya, seperti biasa, kalian yang belum dukung atau belum bantu channel kami, silahkan bantu channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video kami sebanyak-banyaknya ke teman kalian, agar kami di sini lebih semangat lagi buat kontennya ya. Nah, seperti biasa, buat kalian yang punya pengalaman pribadi ataupun punya pengalaman dari teman, bisa langsung aja hubungi di TikToknya Nol Squad yang ada di bawah sini, atau yang ada di Facebooknya juga. Facebooknya itu DNS ya, kalian bisa inbox aja langsung di Facebooknya DNS yang ada di bawah sini nih. Nah, jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Doma, dongeng malam dimulai. Oke guys, jadi bagaimana penampilan saya hari ini? Anjay, baju hitam, peci kuning, dan berkacamata, tidak lupa ya, biar makin apa ya, berwibawa gitu. Tapi kalau dilihat-lihat ini seperti dukun ya. Ya gak apa-apa lah, yang penting kalian terhibur. Jadi langsung aja kita masuk ke segmen Doma, dongeng malam dimulai. Nah, jadi di cerita kali ini tuh uang goib ya, kita samarkan saja namanya itu jadi si Ucup ya. Nah, si Ucup ini udah beristri gitu. Nah, jadi perjalanan hidup mereka ini tuh berawal dari si Ucup ini tuh hidup, bisa dibilang hidupnya ini tuh miskin ya, ataupun serba kekurangan lah si keluarga si Ucup ini tuh. Nah, jadi si Ucup ini tuh pekerjaan sehari-harinya ini tuh ngumpulin rongsokan ya, atau bisa dibilang barang bekas lah dari kampung ke kampung gitu. Nah, jadi dikumpulin sama si Ucup ini tuh rongsokan. Kalau misalkan udah banyak itu udah numpuk, barulah dijual ke bandar gitu. Nah, si Ucup ini tuh udah sering gitu ya, atau udah beberapa kali lah mengalami kalau tidurnya ini tuh sering kali dalam keadaan lapar gitu ya sama istrinya gitu, saking mereka ini kekurangannya dalam urusan ekonomi gitu. Nah, tapi mereka ini tuh mengeluh, cuman mereka ini tuh terus ya berdoa dan terus berikhtiar gitu, gak patah semangat lah. Jadi teruslah. Nah, si Ucup ini tuh merasa berdosa ya, mungkin karena kan istrinya ini tuh sungguh sangat soleha ya, selalu menerima keadaan si Ucup ini tuh dengan lapang dada gitu. Mungkin kata istrinya ini tuh, ya mau gimana lagi gitu kan, usaha mah udah gitu, ikhtiar udah, tapi kan mungkin sama Allah gitu udah dikasih rezekinya segini gitu ya, terimain aja, syukuri gitu apa yang ada gitu.
syukur-syukur kita ini tuh bisa makan gitu kadang-kadang gitu, meskipun itu dalam kadang-kadang gitu ya mereka makan gitu ya. Nah kebetulan pas hari itu tuh mereka suasana kampung tersebut tuh diguyur hujan ya, jadi si Ucup ini tuh gak bisa keliling kampung lah, gak bisa full kelilingnya gitu ya, mungkin beberapa kampung lah ditelusuri gitu sama si Ucup ini tuh. Jadi pendapatan yang didapat pun sedikit gitu. Nah pas pulang lah ke rumah, si Ucup ini tuh sama istrinya ini tuh tinggal sisa makanan itu nasi 1 piring ya, terus sama sayur asem gitu ya, tinggal airnya aja gitu ya, tinggal kuahnya aja sayur asemnya itu. Tapi mereka itu terus bersyukur gitu ya, segini juga udah alhamdulillah gitu bisa makan gitu mereka ini tuh. Nah singkat beberapa jam gitu ya, mungkin mendekati sehabis sholat isya lah, si Ucup ini tuh pergilah ke daerah atau bisa dibilang ke tempat sumur tua gitu ya, yang ada di belakang rumahnya gitu, gak jauh lah, mungkin 50 meteran lah dari rumah si Ucup ini tuh ke tempat itu tuh. Nah si Ucup ini tuh ngelamun ya di bibir sumur tua itu tuh, ngelamun sambil memandang langit gitu ya penuh bintang gitu, dengan terlupa gitu di malam itu kan bulan purnama gitu, jadi si Ucup ini tuh saking terbawa ngelamunnya gitu, saking dan dia pun keenakan ngelamun gitu, gak tahu mikirin apa gitu si Ucup ini tuh ngelamun. Tiba-tiba pas di suatu malam, mungkin itu sekitaran jam 12 atau sekitaran jam 1 ya, karena kan si Ucup ini gak bawa jam, jadi si Ucup ini tuh perkiraan ya tengah malam lah, karena orang-orang sepi gitu ya, gak ada yang lalu lalar gitu. Nah tiba-tiba pas si Ucup ini mau balik ke rumahnya, terdengarlah suatu suara gitu, jangan pergi gitu, jangan pergi kalau kamu mau kaya gitu, terdengar suatu suara. Nah si Ucup kan celengak celinguk gitu, siapa gitu yang manggil ya, celengak celinguk ini pas di cariin gak ada gitu ya. Nah pas si Ucup celengak celinguk merinding lah si Ucup ini tuh, keluar bulu kuduknya merinding gitu ya. Nah terus terdengar lagi suara tolong gitu ya dari dalam sumur tersebut ini tuh. Nah si Ucup pun sontak melihat ke dalam sumur tersebut. Tiba-tiba pas si Ucup ngelihat ke sumur tersebut, di dalam sumur tersebut itu ada seorang manusia gitu ya, bisa dibilang itu perempuan lah, sosok manusia tersebut tuh, kata si Ucup. Nah sontak wanita itu pun langsung manggil ke si Ucup ini tuh, tolong keluarkan saya dari sini gitu ya, kata si perempuan tersebut. Nah si Ucup pun langsung sontak menolong wanita tersebut. Si Ucup tuh dengan sekuat tenaga ya menarik wanita tersebut, dan akhirnya si wanita ini tuh keluar dari sumur tersebut. Dan betapa kagetnya si Ucup pas ngeliat sosok wanita tersebut ini tuh, rupanya itu sangat cantik ya, kulitnya itu tuh bening ya, bisa dibilang putih lah. Jadi si Ucup ini yang tadinya awalnya takut, perasaan takut tuh tiba-tiba ngilang dan berganti dengan perasaan jatuh cinta ya, seakan-akan terhipnotis oleh si sosok wanita tersebut. Dan selang beberapa lama si Ucup ini tuh gak tahu kenapa ya, mungkin terbawa suasana ataupun terbawa hasrat gitu, si Ucup ini tuh nafsu atau berbirahi yang sangat tinggi gitu, seakan-akan melihat wanita tersebut tuh ingin meniduri gitu. Dan selang beberapa
waktu gitu tanpa sepengetahuan si Ucup pun langsung wekuk sama wanita tersebut nih. Jadi mereka berdua itu berhubungan intimnya layaknya suami sama istri gitu. Nah setelah beberapa lama ya, mungkin beberapa jam gitu, mereka itu berhubungan intim sama si Ucup ini sama si wanita itu, terdengarlah azan subuh pas waktu itu tuh. Nah jadi si Ucup ini tuh dengan keadaan lemas ya, mungkin sudah mengeluarkan air magma, menyemprotkan air magma ke si wanita tersebut. Si Ucup pun langsung lemas gitu, gitu ya. Si Ucup teh kieu ya, Nah si Ucup sudah lemas, wanita itu tuh bilang sambil memberikan satu lembar uang sebesar Rp50.000. Dan wanita itu bilang ke si Ucup, makasih ya mas sudah melayani atau menemani tidurku malam ini gitu, kata si wanita tersebut. Dan sontak si wanita tersebut tuh entah pergi entah kemana, tiba-tiba hilang ditelan kegelapan malam. Singkat cerita, si Ucup pun langsung pergi ya ke rumahnya. Karena kan udah subuh pagi-pagi, seperti biasa si Ucup akan melakukan aktivitasnya sebagai mencari rongsokan ke kampung-kampung gitu. Nah pas si Ucup selesai di rumah, si Ucup ini tuh mau mandi ya, tiba-tiba si Ucup ini teringat sama uang tersebut tuh, sama uang pemberian dari si perempuan tersebut. Nah si Ucup ini tuh bilang ke istrinya, kalau misalkan si Ucup ini mau beraktivitas kembali lah kerja gitu ya. Nah sedangkan si Ucup ini tuh gak kerja, padahal mah si Ucup ini tuh mundar mandir lah di perkampungan sambil mikirin apa yang terjadi pada malam tadi gitu. Si Ucup ini tuh sambil kepikiran, ini apa ya gitu. Nah singkat cerita, si Ucup pun langsung teringatlah sama uang tersebut, dan si Ucup ini tuh langsung membeli atau memberanikan diri untuk membelanjakan uang tersebut ke warung lah. Si Ucup ini tuh membeli telur, beras gitu ya, lah pokoknya buat makanan untuk dimakan gitu, dan cemilan-cemilan kecil lah untuk istrinya gitu. Nah singkat cerita, si Ucup ini tuh pulang gitu ya ke rumahnya. Alangkah kagetnya si istri si Ucup ini tuh, dengan si Ucup membawa bingkisan gitu ya. Si istri pun langsung menyambut dengan rasa syukur gitu, alhamdulillah mas gitu ya, ternyata kamu hari ini dapat rezeki gitu, kata si istrinya. Padahal si Ucup membelanjakan uang dari wanita semalam, si istrinya gak tahu gitu. Sedangkan si Ucup ini tuh berbohong lah ke istrinya gitu, seakan-akan si Ucup ini tuh ucap bersyukur juga lah, iya gitu, alhamdulillah gitu, hari ini dapat rezeki gitu. Tapi si Ucup ini tuh merencanakan untuk tidak memberitahu si istrinya tentang perihal uang yang 50.000 tersebut ke istrinya. Jadi sama si Ucup ini tuh dirahasiakan gitu ya. Nah singkat cerita, si Ucup keesokan harinya gitu lagi. Nah setelah beberapa tahun ya, akhirnya si uang tersebut itu karena terus kembali ya. Nah jadi setiap kali si Ucup membelanjakan uang tersebut, yang anehnya si uang tersebut itu kembali lagi kepada si Ucup gitu. Dan si Ucup pun langsung mendapatkan dua keuntungan gitu. Yang pertama, si Ucup ini mendapatkan barang-barang belanjaan yang dibelinya tadi. Yang kedua, si Ucup ini selain mendapatkan barang-barang bawaan, si Ucup ini juga mendapatkan uang kembalian dari uang tersebut. Dan selang beberapa tahun kemudian, si Ucup ini tuh akhirnya menjadi seorang yang kaya gitu ya, dengan uang yang 50.000 itu, mungkin dari uang kembaliannya lah. Jadi si Ucup ini tuh bisa membeli rumah ya,
membeli tanah gitu. Nah, sedangkan si Ucup ini tuh mengaku ke istrinya dia ini ada bisnis kecil ya, bisnis kecil dan menjual rongsok lah dari orang kaya gitu. Nah, jadi selang beberapa lama gitu ya, si Ucup ini tuh udah menjadi terkenal lah di kampungnya itu tuh, menjadi orang kaya gitu. Nah, setelah itu memang banyak warga yang curiga gitu pada si Ucup ini tuh. Jadi warganya ini tuh kok bisa kaya dengan secepat itu gitu. Sedangkan warga atau bisa pun tetangganya itu tahu gitu pekerjaan si Ucup ini hanya atau bisa dibilang hanya sekedar inilah mulung-mulung barang bekas gitu. Singkat cerita, si warga pun pengen gitu membuka atau bisa dibilang mencurigai, ada beberapa orang mencurigai si Ucup ini, tapi warga tersebut tidak bisa tidak bisa membuktikan gitu karena tak ada bukti gitu. Nah, pas si Ucup udah menikmati hidupnya yang kaya gitu ya, si Ucup ini tuh merasa lega gitu karena baru kali ini dia itu membahagiakan istrinya gitu. Nah, setelah beberapa lama gitu ya, si Ucup ini tuh adalah yang julid gitu ya ke si Ucup, tetangganya, karena kan yang sering dirugikan gitu warung-warung tersebut itu. Nah, si tetangga si warung tersebut tuh yang punya warung akhirnya memanggil orang pintar atau bisa dibilang dukun gitu ya untuk mencari kelemahan si Ucup gitu. Nah, jadi si pemilik warung tersebut memanggil orang pintar. Nah, orang pintar ini pun langsung memberitahukan kepada pemilik warung tersebut bahwa si Ucup ini tuh mempunyai uang goib gitu atau bisa dibilang uang balik. Jadi setiap kali si Ucup belanja uang itu selalu balik kepada si Ucup gitu. Nah, setelah si pemilik warung itu diberitahukan oleh orang pintar ya, nah singkat cerita si Ucup ini tuh belanja lagi gitu atau bisa dibilang beli apalah keperluan gitu ya ke warung. Nah, yang anehnya si Ucup ini tuh uangnya itu kan biasanya suka kembali, nah ini mah gak kembali gitu. Dan tiba-tiba uang yang ada di berangkas si Ucup yang di rumah tiba-tiba hilang dengan sekejap mata gitu, entah kemana perginya uang tersebut. Dan disitulah awal mula si Ucup ini tuh mengalami miskin lagi gitu ya, mengalami yang tadinya kaya terus kekayaannya menipis, akhirnya si Ucup ini tuh rungkad dan mengalami miskin lagi gitu. Nah, si Ucup ini tuh depresi gitu, dia gak mau kembali lagi ke hidupnya yang seperti dulu gitu, miskin, makan kadang enggak gitu ya. Si Ucup ini tuh depresi gitu, dan si Ucup pun sontak berlari ke sumur tua tersebut. Nah, selepas sampai di sumur tua tersebut, si Ucup ini tuh langsung teriak-teriak gitu ya, putri putri gitu ya. Kebetulan si perempuan yang suka melayani si Ucup ini tuh namanya itu Putri Sanca gitu. Nah, si Ucup ini tuh terus memanggil-manggil nama putri-putri, akhirnya keluar juga dari sosok dari sebuah sumur tersebut sosok nenek-nenek tua gitu. Nah, si Ucup ini pun bingung gitu. Sedangkan sosok si nenek tua tersebut itu penampilannya dengan kulit keriput, dengan rambut acak-acakan gitu ya, dan mengeluarkan aroma bau yang bau busuk gitu. Nah, sontak si Ucup pun langsung kaget gitu. Loh, kenapa kamu yang keluar gitu? Saya mau manggil Putri Sanca gitu, kata si Ucup sambil meludahi si sosok nenek tersebut. Saking baunya gitu ya, sampai si Ucup ini ngeludahi si nenek tersebut. Nah, si nenek tersebut pun bilang gitu sambil tertawa gitu ya, kamu
uh, udah tertipu gitu, atau bisa dibilang inilah aku yang sebenarnya gitu, putri Sanca tersebut, dan kamu yang suka menemani aku setiap malam Jumat gitu, kata si nenek tersebut. Dan si Ucup pun kaget gitu, bukan kamu gitu ya, kata si Ucup tuh, yang sering aku layani itu perempuannya cantik gitu ya, sedangkan kamu itu si nenek-nenek gitu, udah bau tanah lah gitu, kata si Ucupnya ya. Nah jadi si nenek tersebut itu sontak marah gitu ya ke si Ucup, dan langsung menarik si Ucup ini tuh, narik ke dalam sumur tua tersebut. Dan si Ucup ini tuh sambil berontak gitu ya, tolong tolong gitu, tolong gitu ya. Nah kebetulan tetangga-tetangga yang di sana itu nolongin gitu ya, tapi si Ucup ini tuh gak bisa tertolong gitu, dan si Ucup ini tuh semakin dalam, dan tiba-tiba pas membuka mata si Ucup ini tuh ada di rumah sakit gitu ya. Nah jadi diceritain lah oleh warga tersebut, atau bisa dibilang di warga tersebut itu ada sesepuh atau bisa dibilang ustadz lah. Jadi kata si ustadz ini tuh, si Ucup selagi ditarik-tarik gini sama si nenek itu sempat ditolongin sama warga, cuman ya beberapa tulang ataupun sendi-sendi patah gitu ya si Ucup ini tuh. Nah sama si ustadz ini tuh terus lah dibilang diwirid lah, atau bisa dibilang doain gitu si Ucupnya. Nah si Ucup pun bisa dibilang tertolong lah, terus dibawa ke rumah sakit gitu. Makanya si Ucup ini pas langsung buka mata gitu kaget kalau kok ada di rumah sakit gitu ya. Nah jadi begitulah ceritanya ya. Nah setelah si Ucup ini tuh sembuh, dan si Ucup ini tuh kembali miskin ya, karena kan kayak kekayaannya itu tuh udah udah lenyap gitu ya secara tiba-tiba gitu. Nah si Ucup ini tuh akhirnya udah mulai menyadari ya, mungkin eh, apa yang didapatnya itu tuh jalan pintas ya, atau bisa dibilang lah gak baik lah gitu. Nah jadi si Ucup ini tuh udah mulai menyadari, dan istrinya pun selalu menasihati si Ucup gitu, lain kali kamu kalau misalkan kerja ya kerja aja, cari uang yang halal gitu, gak usah cari uang yang haram gitu dengan cara jalan pintas seperti itu gitu. Nah akhirnya si istrinya ini tuh ada uang sisa ya, dijadikanlah si istrinya itu jadi buka warung gitu, buka warung kecil-kecilan. Nah sementara si Ucupnya ini tuh pergi ke pesantren, atau bisa dibilang dirukyah lah sama sosok sesepuh tersebut gitu. Jadi pengobatan terus berlanjut gitu ya, mungkin mau dinetralisir gitu. Nah jadi segitulah cerita dari Doma kali ini ya. Mungkin kalian ini mah sekedar ini aja, mengisi waktu luang gitu ya buat kalian, mungkin ada yang kangen sama aku Jai. Nah jadi bisa disimpulkan ya buat kalian, bisa diambil lah yang baiknya gitu ya, dibuang yang buruknya. Jadi kalau misalkan pesan dari saya pribadi gitu, syukuri apa yang ada gitu kalian ya. Mungkin kalau misalkan kalian ini tuh kerja gitu ya, baru cukup untuk buat makan saja, kalian ini harus mensyukuri gitu apa yang ada gitu. Jangan sampai kalian ini mengambil jalan yang pintas, atau bisa dibilang apalagi kalian ini mengambil jalannya pesugihan, yaitu aduh auzubillahi min dzalik gitu. Bisa diambil lah pelajaran dari si Ucup ini tuh. Kaya sih kaya, cuman beberapa saat gitu gak langgeng lah dari cerita si Ucup ini tuh. Jadi buat kalian yang misalkan sering ngeluh gitu ya dengan pekerjaan apa yang kalian jalani, kalian harus lebih bersyukur lah kalian ini masih kerja gitu. Coba kalian lihat yang di luar sana gitu,
Sedangkan banyak orang yang di luar sana ini tuh yang nganggur lah, bisa dibilang gitu. Meskipun pengeluh itu suka saya alami sendiri gitu, saya gak munafik gitu, saya sendiri suka suka ngeluh gitu dengan pekerjaan sendiri. Mungkin belum rezekinya lah, atau bisa dibilang kita ini belum dipercayai oleh Allah, atau bisa dibilang kamu ini harus diuji gitu, seberapa kuat sih kamu ini diuji sama yang di atas gitu. Kalau misalkan kamu udah lulus diuji, kamunya sabar gitu, insya Allah lah rezeki pun akan mengalir terus. Nah mungkin segitu aja ya perbacotan kali ini. Jangan lupa kalian yang belum subscribe channelnya, dan kalian bisa langsung kalau punya cerita bisa langsung hubungi TikTok Nol Sekuat dan Facebook DNS buat kalian nih. Dan apalagi ya, udahlah segitu aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.